Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Arliansyah. Saya dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika. AC dan kulkas merupakan termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, terutama perubahan dari energi panas ke dalam bentuk energi lain. Ada 3 hukum yang menjadi dasar perubahan energi dalam termodinamika. Hukum pertama termodinamika yaitu berhubungan erat dengan hukum kekekalan energi. Hukum termodinamika kedua memberi batasan apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak. Hukum ke-0, kalori mengalir dari tempat panas ke tempat dingin. Ada beberapa istilah penting. Yang pertama, sistem atau benda keadaannya menjadi perhatian kita yang dikaji atau diselidiki. Yang kedua, sistem terbuka, yaitu sistem di mana materi, panas dan kerja atau usaha dari luar dapat masuk dalam sistem. Yang ketiga, sistem tertutup, yaitu panas dan kerja dari luar dapat masuk dalam sistem tetapi materi tidak dapat masuk. Yang keempat, sistem terisolasi, merupakan sistem di mana panas, kerja, dan materi tidak dapat menembus ke dalam sistem. Lingkungan merupakan benda atau keadaan semua bagian alam di luar sistem. Proses merupakan perubahan dari suatu sistem ke sistem lain. Proses adiabatik yaitu tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Yang keempat, proses diatermik merupakan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Siklus termodinamika merupakan suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhirnya mempunyai keadaan yang sama dengan keadaan mula-mula. Keseimbangan termal, yaitu suatu keadaan di mana dua sistem yang dikontakkan tidak terjadi perpindahan panas. Yang ketiga, kuasi-statik, yaitu cara suatu proses berubah yang berlangsung sangat lambat sehingga sistem senantiasa hampir selalu berada dalam keseimbangan. Termodinamika yaitu menghubungkan panas dan mekanika. Sama dengan pemanfaatan energi yang dihasilkan akibat adanya proses dalam gas untuk menghasilkan kerja. Termodinamika terbagi 2, yaitu sistem bagian yang sedang kita kaji, contoh gas dalam silinder. Yang kedua, lingkungan, semua bagian alam di luar sistem, contoh silinder beserta semua bagian alam di sekelilingnya. Sistem termodinamika gas dengan variabel suhu, tekanan, volume, dan jumlah bola gas. Adapun contoh-contoh termodinamika. Yang pertama, gas ideal. Sifat dari gas ideal yaitu gas tidak memiliki volume atau tekanan yang tetap. Yang kedua, dalam sebuah wadah gas akan mengisi ke seluruh ruangan. Gas ideal merupakan kumpulan atom atau molekul yang bergerak secara acak. Molekul-molekul tidak mengalami interaksi pada jarak yang cukup jauh. Molekul-molekul tersebar merata dalam wadah. Banyak gas dalam suhu dan tekanan ruang berperilaku seperti gas ideal. Yang kedua, mol. Perlu untuk menyatakan jumlah gas dalam volume tertentu dalam mol N. Dengan rumus N sama dengan massa per massa molar. 1 mol adalah jumlah zat yang memuat partikel sebanyak jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram karbon min 12. Hipotesis Avogadro. Volume yang sama dari gas pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Akibatnya, pada suhu dan tekanan standar, 1 mol gas memiliki jumlah molekul yang sama. Jumlah ini disebut Na. Dapat juga dilihat dari jumlah total partikel, yaitu N sama dengan
Na. Bilangan Avogadro. Jumlah partikel dalam 1 mol disebut bilangan Avogadro. Dengan rumus Na sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Massa dari setiap atom bisa dihitung dengan rumus massa atom sama dengan massa molar per Na. Adapun persamaan keadaan gas ideal. Yang pertama, hukum Boyle. Pada suhu konstan, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Yang kedua, hukum Charles. Pada tekanan konstan, suhu berbanding lurus dengan volume. Yang ketiga, hukum Gay-Lussac. Pada volume konstan, tekanan berbanding lurus dengan suhu. Hukum termodinamika terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum 1 termodinamika. Yang kedua, hukum 2 termodinamika. Dan yang ketiga, hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika. Kesetimbangan panas sama dengan jika tak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuhkan. Hukum ke-0 termodinamika adalah jika benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda B dan benda B berada dalam keseimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda C. Adapun proses adiabatik, yang pertama tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Yang kedua, terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui oleh kalor. Contoh, dinding termos air panas. Ada proses yang kedua, proses diatermik. Yang pertama, kalor diizinkan berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Yang kedua, terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang dapat dilalui oleh kalor, contohnya logam. Dan yang ketiga, proses quasi-statik. Yang pertama, proses yang berlangsung sangat lambat, seolah-olah gas berada dalam statik. Adapun proses-proses khusus. Yang pertama, proses isokorik, yaitu berlangsung pada volume yang tetap. Yang kedua, proses isobarik, yaitu berlangsung pada tekanan tetap. Dan yang terakhir, proses isotermal, merupakan berlangsung pada suhu tetap. Hukum 1 termodinamika, yaitu hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika. Misalkan energi dalam awal gas U1 dan energi dalam akhir U2, maka perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan U2 kurang U1. Misalkan pada gas yang dilakukan kerja oleh lingkungan sebesar W. Dan misalkan juga terjadi aliran masuk kalor ke dalam gas sebesar Q. Adapun rumus hukum 1 termodinamika yaitu delta U sama dengan W tambah Q. Mesin kalor. Kerja yang berharga negatif menunjukkan bahwa gas melakukan kerja pada lingkungan. Jika siklus proses dapat dilakukan berulang-ulang,
maka gas akan melakukan kerja terus-menerus dengan lingkungan. Untuk memanfaatkan kerja yang dilakukan oleh gas tersebut, dirancanglah mesin yang mengatur siklus proses secara terus-menerus yang disebut mesin kalor. Kerja yang dihasilkan gas digunakan untuk memutar mesin yang kemudian dapat diubah menjadi ke energi bentuk lain, seperti energi listrik. Contohnya, mesin kendaraan bermotor, turbin, dan lain-lain. Agar gas dalam mesin kalor dapat melakukan proses siklus terus-menerus, maka gas tersebut perlu menyerap kalor. Sebagian kalor digunakan untuk melakukan kerja atau menggerakkan mesin, dan sisanya dibuang. Mesin Carnot. Mesin kalor dengan efisiensi tertinggi adalah mesin Carnot. Hukum 2 termodinamika. Batasan tentang cara pemanfaatan kalor. Pernyataan Kelvin Planck. Tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Konsekuensi pernyataan ini adalah tidak mungkin membuat mesin kalor yang memiliki efisiensi 100%. Sedangkan pernyataan dari Clausius ialah tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan dari luar. Konsekuensi pernyataan ini adalah tidak mungkin merancang mesin pendingin sempurna dengan koefisien untuk kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.